Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja menyaksikan video saya ini. All I wanna say thank you very much. Video tutorial yang saya akan berikan hari ini adalah Immersive Reader membantu kamu belajar dan meningkatkan bahasa Inggris kamu. Rekan-rekan, teman-teman, pernahkah kamu mendengarkan kata Immersive Reader? Kalau belum, nanti saya akan beritahu. Jadi, Immersive Reader itu adalah salah satu fitur yang berada di Microsoft Edge browser, dan ini adalah fitur andalan saya. Mau tahu banyak tentang Immersive Reader? Without further ado, let's get tutorial started. Jadi sebetulnya Immersive Reader ini adalah fitur yang membuat kamu membaca artikel, membaca berita di website itu tanpa gangguan iklan yang mengganggu, tanpa gangguan banner, dan embel-embel yang lainnya ketika kamu membaca berita dan itu membuat kamu terganggu. Immersive Reader ini adalah fitur dari Microsoft Edge yang tidak pernah saya lupakan dalam satu hari. Selalu saya pakai. Terutama ketika saya merasa malas untuk membaca sesuatu, tetapi saya ingin update berita. Jadi sembari saya tiduran, saya mendengarkan berita tersebut dibacakan untuk saya, atau saya sementara makan juga mungkin. Nah, sekarang untuk bisa pergi ke Immersive Reader itu tentu saja kalian harus punya dulu yang namanya Microsoft Edge. Kalau kamu menggunakan Windows 11 seperti saya ya, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena Microsoft itu adalah default browser daripada Windows 11. Nah, kalau kamu menggunakan mungkin Windows 10 atau Windows 8 atau Windows 7, kamu harus terlebih dahulu download dulu Microsoft Edge. Sekarang, untuk memasuki fitur tersebut, mari kita masuk saja langsung kepada Microsoft Edge. Jadi pertama-tama kita buka dulu Microsoft Edge. Oke, ini saya sudah membuka Microsoft Edge ya. Nah, untuk memasuki Immersive Reader, kita pergi dulu ke satu atau dua website ya. Pertama-tama kita masuk dulu lah yang paling terkenal dan paling saya suka sekali ini, yakni detik.com. Oke, ini sudah ada ya. Cepet banget ini. Alhamdulillah internet agak bagus ini malam. Yang kedua kita buka lagi karena saya suka bola, kita masuk kepada BBC Sports Football. BBC, ini sudah ada juga BBC Sports Football. Ingat ya, sebenarnya kita judul videonya ini adalah Immersive Reader meningkatkan bahasa Inggris kamu, tetapi sebenarnya Immersive Reader ini bukan untuk itu ya. Sebenarnya Immersive Reader ini untuk membantu kamu membaca berita ketika kamu lagi malas baca, oke, dan kamu tinggal mendengarkan saja. Oke, jadi kita buka sekarang misalnya ini ya. Oke, Injured Sancho out of England squad. Oke, kita buka ini. Kalian tahu lah artinya ya. Kalau nggak tahu, saya memiliki satu aplikasi favorit saya. Ya, tinggal kamu select ini. Kalau mungkin nggak tahu artinya ya. Lalu ini buka. Ini sudah ada artinya di sini. Saya kasih deket-deketin dulu. Oke, Jadon Sancho pemain sayap Manchester United keluar dari skuad Inggris karena ketukan kecil. Oke, minor knock ya. Kamu bisa lihat sini ya. Oke, kita beralih saja kepada ya Hungary lawan England ini. Hungary 0, England 4. Nah, untuk masuk ke Immersive Reader itu kamu ngeliat sini. Ini ada bacaan ini. Masuk ke pembaca Immersive. Atau kamu tekan F7. Ya, masuk ke pembaca Immersive. Masuk ke F7. Oh, by the way, saya sudah menggunakan bahasa Indonesia ini untuk Microsoft Edge-nya ya. Kita buka ini. Ini cara yang pertama ya. Jadi ada dua cara nanti saya akan berikan. Ini cara yang pertama, kita buka ini. Dia bentuknya seperti ini. Ya, dia bentuknya seperti ini. Dan sebetulnya kamu bisa ganti yang ini, warna yang ini, latarnya ini dengan cara masuk kemari. Ini preferensi teks yang ini ya. Kamu ganti lah, terserah. Warna kuning misalnya. Oke, boleh kalau mau warna kuning. Tapi biasanya kalau warna untuk malam itu ya warna yang agak sedikit nggak terlalu inilah, apalagi mentereng ya. Boleh ini lavender. Atau mungkin kamu suka yang warna hitam, boleh yang ini ya. Oke, jadi ini betul-betul bagus untuk malam hari ini. Nah, sekarang kalau kamu ingin membacakan, kamu baca kemari, baca dengan lantang. Kita bacakan dulu ya. Hungary 0-4 England, Sterling, Kane, Maguire and Rice score in emphatic win. Oke, now masalahnya adalah suaranya ini bukan suara yang saya sukai, tapi nggak apa-apa. Suara siapa ini? Kita lihat dari sini opsi suara, buka ini.
Ini adalah suaranya ini Lea. Siapa ini Lea? Lea adalah, lihat sini ya. Jadi Lea itu adalah natural sounds daripada Inggris tapi untuk South Africa. Jadi ingat ya, bukan hanya bahasa Inggris atau bahasa Inggris Amerika, tapi kamu memiliki banyak pilihan. Oke, you can choose Australian English kalau kamu suka bahasa Australia mungkin karena kamu berencana ingin pergi ke Australia belajar kah, jalan-jalan kah, terserah ya. Nah, ini di sini ada. Jujur, yang untuk Australian English ini salah satu favorit saya. Kita lihat sini ya, namanya Natasha. Oke, nah ini dia namanya Natasha. Coba kita dengarkan. Raheem Sterling scored his 18th goal for England. England consolidated their position of power in pursuit of a place at next year's World Cup in Qatar with a hugely impressive victory against Hungary. Sudah ya. Nah, misalnya kamu tidak terlalu suka dengan suara atau logat Australia, boleh kamu ganti. Honestly, I like it. Sejujurnya kalau saya pribadi suka ya. Kita ganti suaranya, misalnya kamu suka suaranya orang Amerika, boleh. Kita ambil sini yang saya suka juga di sini adalah coba si Arya ya. Arya, dengerin suaranya Arya ya. Southgate's side made it 4 wins from 4 qualifying games to open up a 5-point lead over Poland, who England face in Warsaw after Sunday's meeting with Andorra at Wembley at the top of Group I. Oke, kamu sudah mendengarkan dan kamu juga sudah bisa memilih suaranya. Sekarang saya ingin memperlihatkan cara yang kedua. Kalian tanpa harus kemari. Kita back dulu ya. Mungkin kamu nggak suka olahraga. Kita buka aja yang lainnya. Misalnya berita dari kamu suka pakai HP ya. Kita masuk ke SM Arena. Kita lihat sini HP baru ya. Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, kita buka ini ya. Oke, lalu kita masuk kepada reviewnya. Oke, sekarang sudah reviewnya ya. Ini cara yang kedua. Kalau tadi kan caranya begini ya. Kita klik ini, terus dia akan berubah begini. Kamu juga bisa rubah dia punya warna teks ya. Misalnya kita suka yang gini. Nah, sekarang tidak yang seperti ini. Kita kembali dulu. Sekarang saya berikan ini yang paling saya sukai. Ini adalah favorit saya. Gimana? All you need to do, yang perlu kalian lakukan adalah you just select this. Pilih yang ini aja. Berarti cuma sampai di sini doang. Lalu sudah itu kamu klik kanan. Ya, kamu klik kanan lalu kamu pilih yang ini. Baca pilihan dengan lantang. Artinya dia akan bacakan cuma yang ini saja. Nah, sekarang coba ya, kita klik kanan, lalu kita suruh baca dia, baca pilihan dengan lantang. Ini masih memakai yang American English tadi ya. Introduction. We have the Redmi Note 10 Pro for review, and this is the global version of the Redmi Note 10 Pro Max, an India exclusive model. Oke, kamu sudah dengarkan. Nah, misalnya, you think that she speaks too fast. Kalau kamu pikir dia berbicara terlalu cepat, bisa ya, kita bisa. Misalnya kita masuk saja kemari, lanjut dengan, oke lah sampai sini aja misalnya. Oke, kita bacain dulu. Sebelum kita bacain, kita masuk kepada opsi suara ini. Di sini ada kecepatannya. Jadi bisa normal, ini normal ya. Kita kasih undur misalnya. Ya, kita kasih undur ya. Kita ini kembali ke sini, go on, lanjutkan. It's been exactly 1 year since the first Redmi Note 9 phones came to be, and the updates arrive right on schedule. Oke, kamu bisa dengar ya. Nah, misalnya lagi, terlalu cepat sekali. Wah, udah kelewatan banget. Bisa kurangin ya. Kita ambil dari mulai Redmi ini aja. Kita mulai dari sini. Kamu masuk kembali lagi kemari, lalu lambat. Ini udah kelewatan banget kalau bahasa belum ngerti juga ya. Have a listen. Kita dengerin. The Redmi Note 10 Pro is spearheading the next generation of affordable mid-rangers. Jadi, kenapa kamu bisa belajar dan meningkatkan bahasa Inggris kamu? Because you can choose many different sounds. Ya, kamu bisa memilih banyak suara yang berbeda. Oke, have a look at here. Jadi ini adalah siapa? Betul, Arya. Jadi Arya ini, mana si Arya ini? Arya ini adalah United States. Sekarang kita ganti misalnya. Salah satu favorit saya adalah yang UK ya. Have a look at here UK. Ini saya suka sekali ini UK. Ini namanya Mia. Ya, saya suka suaranya dia. Dan di antara semua suara-suara ini yang paling saya suka. Kenapa saya suka? Karena dia lambat. Oke, dan clear enough, cukup jelas meskipun ini United Kingdom, meskipun ini adalah bahasa Inggris, bukan Inggris Amerika ya. Saya pilih ini, lalu saya kasih kembali ke normal supaya enak kedengarnya. Lalu kita masuk ke sini, sampai di sini aja, cukup saya kira.
The Redmi Note 10 Pro builds on top of the limited Redmi Note 9 Pro 5G, also known as Mi-10i 5G in some markets, both released a few weeks ago. Okay, I think and I'm sure that you like it. Jadi saya pikir pasti kamu suka suaranya. Jadi sebenarnya banyak sekali suara-suara ya yang kamu ingin dengarkan kalau mau. Misalnya kita ganti suaranya dengan suara, oke, ada juga suara orang India. Tapi saya suka sekali juga ya. Ini adalah Indian English, jadi bahasa Inggris orang India. Tapi bagus kok. Nih dengerin, namanya siapa? Nerja. Kita dengerin ya si Nerja ini. Indeed, the new Redmi Note 10 Pro may not be packing the best mid-range SoC, but it sure impresses with an interesting quad camera on the back. The main shooter uses a 108MP Samsung sensor. Oke, jadi kamu sudah dengerin. So, although she is an Indian, meskipun dia orang India, but her English is good. Much better than me and probably much better than you. Sekali lagi, ini adalah fitur daripada Microsoft Edge yang tidak saya pakai. I always use this every day. At least, you know what? 3 to 5 times a day. Jadi saya gunakan ini 3-5 hari satu hari ya. 3-5 kali satu hari. Terutama kalau saya ingin mendengarkan berita-berita teknologi, berita-berita bola, dan berita-berita aktual lainnya. Saya cukup tidur-tiduran. Terus all I need to do yang saya butuhkan itu adalah saya block kalau bahasa Indonesianya, atau saya select semuanya and then I let go. Saya pergi, saya langsung klik kanan, lalu saya suruh baca dia sampai dia pogekan kalau kata orang Makassar, sampai dia busa-busa dia punya mulut ya. Coba kita next, coba ya kita ke next selanjutnya. Ini kita masuk kepada software dan performance-nya. Ini terakhir ya. Biasanya kalau saya lagi mau nyantai-nyantai mendengarkan berita, saya select all, kalau atau bahasa kerennya saya block begini sampai yang saya inginkan. Biasanya saya selalu kalau lagi malas banget yang panjangnya, lalu of course klik kanan lalu suruh baca dia. Baca pilihan dengan lantang. Android 11 with MIUI 12. Oke, ini orang India. Kita ganti suaranya ya. Ntar gua kayak orang India lagi kalau lama-lama ngedengerinnya. Kita ambil yang dari US tetapi dengan suara yang berbeda. Ini kita ambil si Jenny. Saya suka juga Jenny. Dengerin Jenny ya. The MIUI 12 launcher has been around for a while, and even if it uses a newer Android 11 base, you can't really tell that as it skins everything thoroughly. But honestly, I don't recommend if you really wants to learn English ya. Kalau untuk si Jenny ini saya nggak terlalu rekomendasikan. Kenapa? Dia cepat ngomongnya ya. Saya rekomendasikan itu sebetulnya yang tadi yang dari Australia dengan yang dari UK. Ini saya suka, tapi kalau untuk kalian mungkin terlalu cepat. Kita ambil aja yang enakan ya, yang agak lambat sedikit. Kita ambil Clara lah. Ini Clara dari Canada. Is a new MIUI 12.5 update scheduled to arrive in April or May this year? While it sounds like a minor update, the company actually had redone the whole package from within to lower power and memory consumption of the core apps. Oke, jadi saya kira itu aja ya. Video mengenai immersive reader membantu kamu belajar dan meningkatkan bahasa Inggris kamu. Jujur saja, this is a really good things to learn. And it really can improve your English. Jadi betul-betul dia bisa meningkatkan bahasa Inggris kamu. Terserah ya, kamu kalau normal mungkin terlalu kamu anggap susah, kamu kasih mundur lagi sedikit. I guess that's it for today's video. Saya kira itu aja untuk video hari ini. If you like it, give me like. If you don't like, that's okay. But tolong beri juga saya like. Kalau kamu ada komentar atau ada sesuatu yang kamu ingin tanyakan mengenai immersive reader ini, tanyakan saja. And I will glad to answer all your questions. Saya akan gembira untuk menjawab pertanyaan kalian semuanya. And finally, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.